Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa man sara ala nahjihi faqad iktafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, para asatidzah wa ustadzat rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mentadaburi surah Al-Jin. Jadi saya pakai istilah tadabur ya, bukan tafsir, supaya lebih fleksibel ya. Kalau tafsir ini sifatnya kognitif, menjelaskan makna ayat secara intelektual, sementara tadabur ini bersifat reflektif, yaitu merenungkan dan mengaplikasikan ajaran Al-Quran dalam kehidupan. Dan materi yang diturunkan ke kita itu lebih bersifat tadabbur ya, supaya kita bisa merefleksikan, melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau tafsir itu dengan persyaratan-persyaratan yang lebih ketat, yaitu dilakukan oleh para ulama yang punya kapasitas ilmu-ilmu alatnya, sedangkan tadabbur itu adalah kewajiban untuk seluruh kaum muslimin bisa membaca ataupun memahami ayat-ayat Al-Quran ya, tentunya tidak secara serampangan ya, tetap dengan batasan-batasan ilmiah yang sudah dibuat oleh para ulama kita sebelumnya. Pada pembahasan ini menjadi kelanjutan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7 ya. Jadi surah ini termasuk dari kategori surah Makkiyah yang diturunkan pada periode sebelum hijrahnya Rasulullah ke Madinah, terdiri dari 30 ayat. Dan surah ini dinamakan dengan surah Al-Jin, sebagaimana disebutkan pada ayat pertama, juga karena surat ini berkaitan dengan keadaan para jin. Adapun secara umum, kandungan surat jin ini, tema yang penting itu ada dua hal. Yang pertama yaitu pengabaran mengenai hakikat-hakikat yang berkaitan dengan jin. Dan yang kedua yaitu arahan-arahan kepada Rasulullah Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwah kepada manusia. Nah, pada ayat yang pertama sampai ke-7 itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita 6 hal mengenai keadaan jin, yaitu yang pertama, jin mendengarkan Al-Quran lalu mengimaninya. Ini disebutkan pada ayat yang pertama. Yang kedua, jin mentauhidkan Allah Ta'ala, dan mereka, para jin yang beriman ini, meyakini bahwasanya Allah Ta'ala tidak beristri dan tidak beranak. Ini sekaligus memberikan informasi mafhum mukhalafahnya bahwa kondisi jin ini beristri dan beranak. Poin ketiga bahwa jin ini yang musyrik, jadi kategori jin yang musyrik, mendustakan Allah dengan mengklaim atau menuduh bahwasanya Allah
beristri dan beranak, dan itu diingkari oleh jin yang muslim. Yang keempat, jin yang mendengarkan Al-Quran mengetahui betul atau mengetahui bahwasanya apa yang dikatakan oleh jin musyrik itu adalah salah, ya. Ucapan mereka yang menuduh Allah beranak ataupun beristri itu adalah salah. Kemudian poin kelima, ada beberapa laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada laki-laki dari golongan jin, dan ini menjadi kebiasaan, ya, dari sebagian masyarakat Arab saat dulu ketika mereka akan melintasi tempat yang sepi, padang pasir atau tempat yang sangat jauh dari keramaian, maka mereka meminta tolong kepada jin yang menunggu tempat itu, dan itu hanya menambah kesesatan bagi mereka. Adapun poin keenam, bahwa sebagian bangsa jin menduga tidak ada hari kiamat. Ini golongan jin yang musyrik tadi, ya. Ini dijelaskan pada ayat pertama sampai ayat ke-7, kemudian pada ayat ke-8 dan seterusnya ini ada tambahan lagi, ada 7 kondisi jin yang disebutkan, yang sebagai kelanjutan dari pembahasan paragraf sebelumnya, bahwa poin ke-7, jin tidak bisa mencuri berita dari langit sejak diutusnya Rasulullah SAW, karena dijaga ketat oleh malaikat. Kemudian poin ke-8, Allah menjaga langit dengan bintang-bintang yang dibakar. Sewaktu-waktu kalau ada jin yang mencuri dengar informasi dari langit, akan dilempar dengan bintang-bintang yang dibakar itu. Kemudian poin yang ke-9, jin menyandarkan keburukan pada orang yang di bumi dan menyandarkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan pada ayat ke-10. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita, ya. Etika kita kepada Allah Ta'ala, yaitu tidak menyandarkan keburukan kepadanya. Sebagaimana disebutkan di surah An-Nisa ayat ke-79, ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang menimpamu, wahai Rasulullah Muhammad, berupa kebaikan itu datang dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dan apa yang menimpamu berupa keburukan itu dari dirimu sendiri, ya, dari kita manusia. Walaupun pada hakikatnya semuanya itu bermuara kepada takdir Allah, tetapi sebagai etika, adab kita kepada Allah, tidak menyandarkan keburukan kepada Allah Ta'ala. Dan ini telah dicontohkan oleh jin ini, jin yang muslim. Pada poin ke-9 dan ayat ke-10 nanti akan kita kaji. Kemudian pada poin yang ke-10, di antara jin ada yang muslim, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada juga yang Majusi. Ayat ke-11. Kemudian atau poin ke-11, jin mengakui tidak akan bisa melepaskan diri dari kekuasaan Allah Ta'ala. Ini pada ayat ke-12. Kemudian poin ke-12, barang siapa yang membenarkan Al-Quran, maka janganlah takut untuk dikurangi kebaikannya. Ini ayat ke-13, ya. Ini juga pelajaran bagi kita. Kalau kita berkomitmen dengan Al-Quranul Karim, dengan nilai-nilai hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah, maka jangan khawatir. Allah yang akan memberikan jaminan rezeki dan kemenangan baginya, insya Allah. Kemudian poin yang terakhir ke-13, yang ini akan dibahas nanti pada ayat ke-14, ada jin yang baik dan ada jin yang jahat. Nah, jadi inilah ada
6 plus 7 ya, ada 13 poin tentang secara umum gambaran ihwal keadaan kondisi jin. Dan pada surat ini ya, latar belakangnya sudah disebutkan pada paragraf sebelumnya, bahwa saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali ya, eh, berinteraksi dengan jin ini, tetapi para ulama berbeda pendapat apakah interaksinya ini secara langsung Nabi melihat ataukah tidak ya. Tetapi kalau berdasarkan keumuman ayat, memang jin ini tidak terlihat oleh manusia. Di dalam surah Al-A'raf ayat 27 Allah berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya iblis ini bisa melihat kalian, dia dan para pengikutnya, pada tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Mereka bisa melihat kita, kita nggak bisa melihat mereka. Itulah kondisinya. Ini secara umum. Tetapi bagi Rasul sendiri yang punya kekhususan, itu tadi apakah pada saat beliau membaca Al-Quran, kemudian didengarkan, dan saat itu ceritanya ada kurang lebih 9 jin dari nasibin wilayah Yaman yang mendengarkan bacaan Al-Quran pada saat beliau pulang dari Taif dalam kondisi hati yang kecewa karena mendapat penolakan dakwahnya dari masyarakat Taif, akan pulang ke Mekah dan sampai di sebuah tempat ada mengatakan Nakhla, ada mengatakan yang lain. Itu beliau sholat pada sholat malam, ada mengatakan sholat subuh, didengarkan oleh kelompok jin yang kurang lebih jumlahnya 9 ini. Mereka kagum dan mereka akhirnya beriman kepada Rasulullah SAW dan mengabarkan kepada kaumnya pada saat pulang ya ke wilayahnya, yang itu juga digambarkan di surat Al-Ahqaf ayat ke-29. Wa itu sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'unal Qur'an. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu sekelompok dari kalangan jin, mereka mendengarkan Al-Quran. Nah, ada yang berpendapat bahwa kejadian ini terjadinya di sebuah tempat yang tempat ini akhirnya didirikan masjid, yaitu Masjid Al-Jin ini. Penampakannya kalau sekarang seperti ini ya. Ada 2 lantai, tidak terlalu besar kubahnya, dan kondisi dalamnya seperti ini. Para ulama, para ahli sejarah beda pendapat. Ada yang mengatakan awalnya masjid ini dibangun pada pemerintahan Utsman bin Affan, dan ada yang mengatakan pada kekhalifahan Abbasiyah. Dan ini renovasinya Masjid Al-Jin Juddida Am 1421 Hijriah ini. Tahun ini renovasi terakhir ya. Kalau masjid-masjid yang di sekitar Masjidil Haram banyak yang dihancurkan, yang digusur. Kalau ini tetap eksis, ini di daerah Ma'la. Alhamdulillah dulu kami ya, saya dan istri pada saat haji itu maktabnya, penginapannya setelah ini. Jadi kita kalau pulang dari Masjidil Haram itu melewati ini dan sering sekali dijadikan tempat untuk sholat oleh orang-orang seperti ini ya. Jadi setelah ini ada, antara ini dan Masjidil Haram ada Ma'la, kuburan yang di situ dimakamkan Ibunda Khadijah binti Khuwailid. Jadi ini tempat yang disebut juga Masjid Al-Bai'ah. Karena disinilah jin-jin itu berbaiat kepada Rasulullah SAW. Nah, ini salah satu pertemuan beliau dengan para jin tadi. Dan sekali lagi ada perbedaan ya, yang tadi saya sebutkan, perbedaan apakah beliau melihat secara langsung ataukah berinteraksi ya. Tetapi kalau dalam beberapa riwayat disebutkan, misalnya dalam riwayat Muslim, itu Nabi SAW pernah melawan setan. Jadi beliau mengatakan, sesungguhnya musuh Allah iblis datang membawa obor api
untuk diletakkan di wajahku, aku lantas berkata, beliau mengatakan, A'udzubillahi minka, thalatha marrat. Aku berlindung kepada Allah dari engkau 3 kali, lalu aku berkata lagi, aku melaknat engkau dengan laknat Allah yang sempurna. Tapi dia tidak mau pergi. Lalu aku, kata Rasulullah, menangkapnya, demi Allah, seandainya bukan karena doa saudaraku Sulaiman, niscaya iblis akan terikat sampai pagi dan akan menjadi mainan anak-anak di kota Madinah. Ini hadis sahih yang diceritakan oleh Imam Muslim ya. Ini salah satu kejadian nanti pada saat beliau sudah hijrah ke Madinah. Kalau ini kan di Mekah ya. Baik, kita akan masuk ya untuk ayat-ayat dan keterangan terjemahannya. Tadi sudah dibaca tentang ayat-ayatnya. Kita lanjutkan pada ke-8. Wa anna lamasna sama'a fawajadnaha muliyat harasan syadida wa syuhuba. Jin berkata lagi, sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Faman yastami'il ana yajtilahu syihaban rasada. Sesungguhnya kami jin ini dahulu selalu menduduki beberapa tempat di langit untuk mencuri dengar berita-beritanya. Akan tetapi sekarang siapa yang mencoba mencuri dengar, pasti akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Jadi sejak dulu sudah ada penjaga tetapi masih longgar. Para malaikat yang masih longgar, masih ada kesempatan jin-jin untuk naik ke langit dan duduk mencari berita-berita informasi yang itu ditransformasikan ulang kepada rekan-rekan mereka, yaitu para dukun dan tukang ramal. Tetapi setelah Rasulullah diutus, kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Ada panah-panah api, api atau bintang-bintang yang dibakar tadi yang siap untuk dilemparkan ke setan-setan atau jin-jin ini. Wa anna la nadri asyarrun urida bimang fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyadah. Sesungguhnya kami tidak mengetahui apakah keburukan yang dikehendaki terhadap siapa yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan terhadap mereka. Ini saya sebutkan tadi ya, ini adalah adab jin. Jin saja punya adab kepada Allah. Nah, kita sebagai manusia tentunya harus lebih cerdas ya. Jadi di sini jin menyandarkan keburukan itu biman fil ardi, terhadap siapa yang di bumi. Keburukan dinisbatkan kepada makhluk yang ada di bumi, sedangkan rasyada, kebaikan, itu disandarkan kepada arada bihim rabbuhum, disandarkan kepada Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ke-11, wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Sesungguhnya di antara kami ada yang soleh dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Ayat ke-12, wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Sesungguhnya kami yakin bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya. Ini jin-jin yang Muslim tadi yang sudah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran memiliki keyakinan yang mantap luar biasa, tidak akan mampu melepaskan diri sama sekali dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat terakhir di paragraf ini, wa anna lamma sami'nal huda amanna bih faman yu'min bi rabbi fala yakhafu bakhsa wala rahaqa. Sesungguhnya ketika mendengar petunjuk Al-Quran, kami pun beriman kepadanya. Maka siapa yang beriman kepada Tuhannya tidak perlu takut akan pengurangan pahala amalnya dan tidak takut pula akan kesulitan akibat penambahan
dosa ya. Jadi ini juga pelajaran nanti akan kita ambil hikmahnya di poin-poin berikutnya ya. Nah, berikutnya ini tentang pendahuluan. Ayat-ayat ini menggambarkan pengakuan dan kesaksian para jin setelah mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Mereka menceritakan perubahan besar yang terjadi di alam langit sejak datangnya wahyu, di mana tempat-tempat mereka biasa mencuri dengar berita langit kini dijaga ketat oleh malaikat dan syihab, yang berarti panah-panah api. Jadi inilah penjagaan dari Allah Ta'ala yang kalau kita korelasikan ya, di surah Al-Mulk ayat ke-5 itu ada dua fungsi bintang. Walaqad zayyana samaa'a dunya bimasabih, dan sungguh telah kami hiasi langit dunia dengan lampu-lampu, dengan penerangan-penerangan, wa ja'alnaha rujumal lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat untuk melempar kepada setan-setan. Jadi fungsi bintang itu 3. Yang pertama ini, yaitu sebagai penghias langit dan penerangan. Pada saat orang berjalan di malam hari, tidak ada penerangan lain, maka bintang ini bisa menjadi penerang. Yang kedua, yaitu sebagai alat untuk melempar setan yang mencuri berita dari langit. Kemudian ditambahkan fungsi ketiga, nanti bisa kita buka di surah An-Nahl ayat ke-16, sebagai petunjuk arah ya. Jadi berfungsi semacam kompas ya. Ketika di padang pasir atau di tengah hutan tidak tahu arah mata angin, maka bisa memanfaatkan keberadaan bintang-bintang. Tidak lebih dari 3 itu. Kalau ada yang menyandarkan bintang-bintang itu yang menyebabkan turunnya hujan, nah, maka itu bisa menyebabkan terganggu ya keimanan seseorang, bahkan disebutkan dalam hadis bisa menjadi kafir, ataupun juga dijadikan sebagai tanda-tanda untuk takdir ya, yang kelahiran ini bintangnya ini nanti rezekinya lancar, jodohnya seret misalnya, itu berarti ada unsur-unsur kesyirikannya. Jadi nggak boleh ya. Jadi fungsi bintang 3 itu saja, tidak perlu ditambah-tambahi. Para jin pun menyadari kelemahan dan ketidakberdayaan mereka di hadapan kekuasaan Allah, serta mengakui bahwa di antara mereka ada golongan yang beriman dan ada pula yang sesat. Ketika mendengar Al-Quran, sebagian dari mereka langsung beriman dan tunduk kepada Allah, yakin bahwa keselamatan dan kemuliaan hanya ada dalam keimanan dan ketaatan ya. Ini istijabah fauriyah, respon yang cepat dari jin. Mereka punya fitrah atau punya kesucian jiwa ya. Maka kita pun sebagai manusia, apalagi kita sebagai muslim, harus lebih punya istijabah fauriyah terhadap ayat-ayat Al-Quran. Nah, makna global ayat 8-13, surat Al-Jin ayat 8-13 menggambarkan perubahan besar yang menegaskan otentisitas wahyu, di mana langit kini dijaga ketat dengan syihab, agar jin tak lagi mencuri berita langit, membatalkan klaim para dukun dan peramal. Mereka memahami bahwa penjagaan ini merupakan bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga kemurnian wahyu Al-Quran dari campur tangan setan ya. Allah memberikan jaminan di surat Al-Hijr ayat ke-9, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga. Nah, di antara bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran ya seperti ini. Mereka mengakui keterbatasan diri dan ketidakmampuan mengetahui hal gaib serta kekuasaan mutlak Allah Ta'ala yang tak dapat dilawan. Para jin juga mengakui bahwa di antara mereka ada yang soleh dan ada yang durhaka.
menempuh jalan yang beragam, tetapi keberadaan sejati hanyalah satu, yaitu jalan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyadari bahwa tidak ada tempat di bumi maupun langit untuk lari dari kekuasaannya. Pengakuan ini menjadi titik balik keimanan mereka, seraya berikrar untuk bertauhid dan tunduk kepada Allah Ta'ala dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan mendolimi hambanya. Dalam diskusi dikatakan, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram atas kalian, maka janganlah saling mendolimi. Allah Maha Adil, tidak pernah mendolimi kepada siapapun termasuk kita sebagai manusia. Makna istiraqus sama, mencuri dengar berita langit, menunjuk pada upaya mendapatkan potongan-potongan informasi dari tingkat langit untuk kemudian dijadikan ramalan. Sebelum diutusnya Nabi SAW, jin dan setan dapat mencuri dengar berita langit dan potongan percakapan para malaikat, lalu menyampaikannya kepada para dukun dan mencampurinya dengan kebohongan. Ya. Ada sebuah riwayat yang menunjukkan mereka menaiki langit itu bersap-sap, ya, seperti ilustrasinya itu seperti orang yang naik panjat pinang itu loh. Jadi itu ya, terus sampai ke langit sana. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk mereka bekerja sama, mendapatkan informasi, satu informasi, 99 informasi kebohongan. Ya. Satu berita diolah menjadi kebohongan berlipat-lipat itu. Setelah turunnya Al-Quran, Allah Ta'ala menjaga langit dengan ketat, menutup jalan setan, dan menyucikan wahyu dari campur tangan makhluk ghaib. Ini menandakan kesempurnaan Islam, serta penjagaan Allah Ta'ala terhadap risalahnya. Dalam pandangan kognitif, kecenderungan manusia mempercayai ramalan lahir dari bias konfirmasi, pencarian pola dalam hal acak, dan kebutuhan psikologis untuk merasa tahu masa depan. Dengan menutup akses ini, Al-Quran menegaskan bahwa ilmu ghaib adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia melindungi manusia dari manipulasi dan mengarahkan mereka untuk bersandar pada wahyu, akal yang sehat dan tawakal, bukan pada dugaan atau mitos, tetapi pada iman, ilmu, dan perencanaan yang benar. Inilah sikap Muslim, ya. Yaitu orang mukmin yang sebenarnya alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, ghaib ini menurut Imam Ghazali ada dua macam. Ada ghaib yang mutlak, ada ghaib yang nisbi. Nah, ghaib mutlak ini ghaib yang sama sekali tidak bisa kita jangkau dengan panca indera, kecuali dengan wahyu baru kita tahu. Tapi kalau ghaib nisbi ini ghaib yang terbatas, ya. Antum tidak tahu apa yang ada di saku saya sekarang. Tapi kalau saya tunjukkan, tahu. Nah, itu ghaib yang nisbi, yang sementara saja. Yang ada pada batas waktu dan tempat tertentu. Nah, orang yang beriman itu mengimani hal yang ghaib yang secara mutlak, secara kasat mata, panca indera nggak bisa dijangkau. Tapi orang-orang mukmin ini mengimaninya dengan sebenar-benarnya. Ya, dengan rukun-rukun iman itu. Misalnya tentang alam barzakh, ya, walaupun dekat dengan posisi kita kuburannya, tetapi sudah berbeda dengan alam dunia. Kita nggak bisa menjangkaunya. Yang kedua, pelajaran penting dari ayat-ayat ini yaitu A, penjagaan Allah terhadap otensitas wahyu, yaitu pada ayat ke-8 ini. Ayat ini menggambarkan bagaimana Allah menjaga keaslian dan kemurnian wahyunya dengan penjagaan yang sangat ketat di langit. Penjagaan ini menegaskan bahwa wahyu Al-Quran bersifat otentik dan terpelihara sepanjang masa. Tidak ada kekuatan baik manusia maupun jin yang mampu menembus penjagaan Allah terhadap kalamnya.
Ayat ini menjadi bukti nyata bahwa Al-Quran adalah wahyu ilahi yang terjamin kebenarannya, bebas dari rekayasa atau bisikan setan ya. Dulu pada zaman ya sudah lama kekhalifahan Abbasiyah atau Umayyah ya, ada seorang tokoh yang ahli dalam bidang perbandingan agama. Dia ingin membandingkan keaslian dari 3 agama, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam ini. Dia coba untuk membeli kitab Taurat dan disalin, ditambahkan, dikurangi, kemudian dia balik ke pasar dijual. Ternyata laku, dibeli oleh orang lain. Nggak tahu kalau itu palsu ya. Dia membeli berikutnya, yaitu membeli kitab Injil. Ditulis ulang, ditambahi, dikurangi, dijual di pasar, laku. Kemudian tahap ketiga dia membeli mushaf Al-Quran, ditulis ulang, dikurangi, ditambahi, ketika dijual di pasar langsung ketahuan. Kaum muslimin sudah mengetahui, oh ini palsu ini. Ada tambahannya, ada pengurangannya. Maka dia memiliki sebuah kesimpulan, oh dari sinilah bisa disimpulkan bahwa yang paling valid, otentik kebenarannya itu hanyalah agama Islam. Buktinya kitab sucinya ini tidak bisa dipalsukan. Adapun kitab yang lain bisa dipalsukan dan tidak bisa diketahui. Maka saat itulah dia masuk Islam. Itulah Islamnya orang yang berilmu ya, memiliki pemahaman dan sudah seperti itu maka Islamnya menjadi kuat. Poin B, keterbatasan kemampuan jin ini disebutkan pada ayat ke-9 dan 10 ini. Sesungguhnya kami jin dahulu selalu menduduki beberapa tempat di langit untuk mencuri dengar berita-berita terus ya, tetapi kemudian mereka pada akhirnya tidak ada kesempatan lagi untuk mencuri berita dari langit. Kemudian sebelum turunnya Al-Quran, para jin biasa naik ke langit untuk mencuri dengar berita gaib. Tetapi sejak datangnya wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, langit dipenuhi dengan malaikat penjaga dan syihab yang siap membakar siapapun yang mencoba melanggar. Hal ini menunjukkan betapa agung dan sucinya wahyu Al-Quran, sehingga Allah menetapkan sistem penjagaan langit agar tidak ada satupun makhluk yang dapat mencapuri atau mengubahnya. Kisah ini juga menegaskan bahwa jin meskipun memiliki kekuatan dan kemampuan di luar jangkauan manusia, ia tetap sebagai makhluk yang lemah di hadapan kebesaran Allah Ta'ala. Tidak memiliki kekuasaan di langit, tidak mengetahui rahasia ghaib, dan tidak mampu memberi manfaat atau madharat kepada manusia tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak pantas untuk dijadikan sebagai tempat untuk dimintai pertolongan ya. Kalau minta tolong kepada jin berarti ini ada unsur yang akan bisa membuat berpotensi syirik ya, karena kita sudah berjanji iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Ibadah dan isti'anah itu hanya kepada Allah. Kenapa? Ditujukan kepada selain Allah, yaitu kepada jin ini. Isti'anah dengan jin berarti masuk dalam kategori yang syirik ini. Poin ketiga tentang kisah jin masuk Islam ini, yaitu pada ayat ke-13. Dari berbagai riwayat disebutkan bahwa pertemuan antara Rasulullah SAW dengan para jin tidak hanya terjadi 1 kali, tetapi sebanyak 6 kali dalam masa kenabian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam setiap pertemuannya memiliki kisah tersendiri yang menunjukkan perhatian bangsa jin terhadap risalah Islam, serta keinginan mereka untuk mempelajari dan menyebarkannya di antara kaumnya. Salah satunya terjadi dalam perjalanan pulang dari Taif. Rasulullah singgah di sebuah lembah dan bermunajat kepada Allah dalam sholat malam yang sudah kita ceritakan tadi. Sehingga para jin yang muslim ini dikategorikan oleh ulama termasuk sahabi ya, atau bahasa kita sahabat. Karena definisi sahabi itu adalah orang yang berinteraksi dengan Rasulullah SAW, mengimani beliau, dan meninggal dalam keadaan muslim.
Nah, jin juga punya kategori seperti itu, mengimani beliau dan meninggalnya dalam keadaan muslim bagi yang muslim. Kalau yang murtad berarti bukan ya, bukan kategori sahabi. Di saat itulah bacaan Al-Quran beliau didengar oleh sekelompok jin yang kebetulan melintas. Mereka terpesona oleh keindahan dan kebenaran Al-Quran, lalu beriman dan menyampaikan kabar itu kepada kaumnya. Kisah masuk Islamnya para jin menjadi bukti bahwa hidayah dapat diberikan kepada siapapun yang mendengar kebenaran dengan hati yang jernih, bahkan kepada makhluk yang tersembunyi dari pandangan manusia. Hidayah datang kepada siapapun yang mendengar dengan hati terbuka. Jin yang dulunya jauh dari kebenaran pun menjadi umat beriman. Hal ini menunjukkan bahwa pintu hidayah selalu terbuka bagi siapapun yang mencari kebenaran dengan kesungguhan ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Al-Ankabut ayat ke-69 ayat terakhir itu. Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan kami, maka pasti akan kami tunjukkan kepada jalan kami. Jadi ada sebab, ada akibat. Mujahadah adalah sebabnya, hidayah adalah akibatnya. Ketika kita ingin mendapatkan kebenaran atau hidayah, maka kita lakukan mujahadah atau kesungguhan atau ada upaya-upaya. Poin ketiga yaitu implementasi ya, mengamalkan surah Al-Jin 8-13 dalam kehidupan. Poin A, kita harus berhati-hati terhadap sumber informasi yang tidak valid atau hoax. Jadi harus hati-hati terutama era saat ini terinspirasi dari ayat 9 surat Al-Jin ini ya. Kemudian poin ke-8, menumbuhkan sikap tawakal dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ambil inspirasinya dari ayat ke-10 ini. Sesungguhnya kami tidak mengetahui apakah keburukan yang dikehendaki terhadap siapa yang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan terhadap mereka. Jadi kita berhusnudzon ya, berbaik sangka kepada Allah. Dalam hadis qudsi dikatakan ana inda dzanni 'abdi bi, aku mengikuti persangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, aku akan membersamainya ketika dia berzikir kepadaku, ila akhiril hadis. Kemudian yang ketiga yaitu poin C, menerima petunjuk Allah dengan hati yang terbuka. Sesungguhnya ketika mendengar petunjuk Al-Quran, kami pun beriman kepadanya. Maka siapa yang beriman kepada Tuhannya, tidak perlu takut akan pengurangan pahala amalnya dan tidak takut pula akan kesulitan akibat penambahan dosa. Sebagai penutup, surat Al-Jin ayat 8-13 ini memberikan pelajaran penting tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Ta'ala dalam menjaga kemurnian Al-Quran yang menyebabkan terjadinya perubahan besar yang terjadi di alam jin. Penjagaan langit dari upaya pencurian berita menjadi bukti bahwa Al-Quran adalah petunjuk yang suci dan terpelihara dari campur tangan makhluk. Karenanya menjadi penting untuk selalu berpegang teguh kepada Al-Quran, menjaga kemurnian tauhid, dan berhati-hati terhadap berita yang tidak jelas sumbernya. Harus tabayun, harus dari sumber yang valid, jangan kila wakola. Berita burung nggak tahu dari mana, diolah kemudian disebarluaskan, itu termasuk dosa ya. Serta menyadari keterbatasan diri dan kekuasaan mutlak Allah Ta'ala atas seluruh makhluknya ya. Barakallahu fikum, ini sesi pertama ya. Jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum, dan mudah-mudahan kita diantarkan ke bulan Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallimu minna mutaqabbala. Mudah-mudahan Allah mengantarkan kita semua di bulan Ramadan, mengantarkan Ramadan kepada kita dan menerima amal-amal kita di bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.